Dua, satu. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan. Pemirsa, kami juga sudah mengundang Kepala Dinas Sosial Pak Asep Surya dan Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kabid Rehabilitasi Sosial Pak Teddy. Namun beberapa saat sebelum acara dimulai, beliau berhalangan hadir. Oke, baik, sekarang saya ingin lanjutkan kepada Pak Ustadz. Bapak melanjutkan tadi apa yang Bapak utarakan terkait dengan evaluasi keseluruhan pemerintah Kabupaten Purwakarta agar tidak ada lagi nih terjadi hal serupa seperti yang dialami oleh Pak Emad. Nah, kalau tadi evaluasi keseluruhan dari pemerintah kabupatennya, kalau sekarang menurut Bapak dari pihak dinas sosialnya, apa sih yang harusnya dilakukan oleh Dinsos dalam penanganan warga yang terlantar? Nah, sebetulnya begini ya, seharusnya yang dilakukan oleh Dinsos itu juga harus ada pembinaan terhadap organisasi-organisasi yang dinaungi oleh Dinsos, seperti Karang Taruna. Karena hal ini berkaitan sekali dengan ketenaga kerjaan. Tidak sedikit oknum-oknum Karang Taruna ya tidak tahu tugas dan fungsinya. Ya, yang seharusnya bergerak di bidang sosial ini malah menjadi biro ketenaga kerjaan dengan meminta sejumlah uang terhadap calon tenaga kerja. Nah, ini kan ini harus dibina oleh Dinsos. Nah, agar fungsi dari Karang Taruna ini betul-betul sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Begitu. Dinsos ini harus dilakukan agar tidak ada hal seperti ini. Masa anak muda tadi ya, anak muda harus kerja kasar seperti itu padahal dia sekolah jauh juga gitu kan. Ini berarti fungsi dari Karang Taruna mana? Mana yang di bawah? Saya dengar diduga waktu itu waktu menghubungi Pak Emad bilang katanya menghubungi kepala desa juga. Katanya aduh nyerah gitu kan. Bilang nyerah. Padahal di situ kan Karang Taruna itu ada di desa. Ada di desa. Apakah di desa itu belum terbentuk Karang Taruna? Nah, ini kan tanda tanya juga. Padahal yang saya tahu juga dari tingkat kabupaten juga ada Karang Taruna, ada strukturalnya ada. Betul gitu ya. Artinya ke bawahnya pasti ada. Nah, artinya ke bawahnya pasti ada. Nah, dalam hal ini berarti Dinsos ini harus juga membina organisasi-organisasi yang ada di bawah. Begitu. Terus juga responnya untuk yang ada hal-hal yang terjadi seperti ini, tolonglah untuk birokrasinya. Iya betul, jangan diperpanjang. Sekarang ini kan segala sesuatu bisa dibicarakan. Seperti dalam halnya kemarin anggaran sudah dianggarkan ini kan dengan COVID bisa. Ini juga terdampak COVID. Kenapa Dinsos jadi lama? Ini saya juga jadi pertanyaan besar. Apa berhubungan dengan anggaran, Bapak? Anggaran saya kira di Purwakarta ini anggaran ini cukup ya. Karena dari CSR-nya ada ya. Dari pendapatan pajaknya. Saya kira di Purwakarta perusahaan-perusahaan tidak terlalu terdampak COVID. Yang terdampak itu hanya masyarakat bawah. Perusahaan-perusahaan masih bertengger, masih berjalan, gitu kan. Apalagi Cilegon. Makanya saya pertama tanya Cilegon itu kan basis industri ya di Purwakarta, salah satu Jatiluhur kan. Nah, kok malah orang situ, orang pribumi malah nyebrang ke NTT lagi jauh, ke NTT jauh. Padahal di situ ada industri. Ya, saya sangat heran. Ini peran pemerintah sebetulnya, peran pemerintah. Karena masyarakat itu yang penting kelihatan ada ini bakal menghasilkan uang, pasti dikejar. Artinya pemerintah dalam hal ini juga Dinsos jangan sampai ketika ada sesuatu yang sangat urgent, birokrasi itu sangat lama gitu kan. Berbelit-belit. Iya betul. Apalagi urgent ya Pak ya. Ya iyalah, nggak usah disposisi, udah bupati udah telepon udah cukup disposisi mah, gitu kan. Sudah cukup sepertinya. Dengan relawan kami itu langsung ke pusat, ke bupati kan langsung eksekusi langsung ke bawah, telepon di depan kami juga. Tapi kenyataannya di bawah tidak bisa mengerjakan. Artinya di bawah ini tidak bisa mengerjakan karena saya lihat sendiri bupati itu telepon ke bawahannya dalam hal ini dinas terkait. Nah, tapi dinas terkait tidak bisa melaksanakan, artinya tidak bisa kerja. Nah, itu. Situ ya Pak ya.
pertanyaan yang sama ini saya akan juga tanyakan ke Pak Saparudi. Menurut Bapak gimana? Seharusnya gimana sih Pak Dinsos? Kalau tadi kan Pak Ustadz menjelaskan banyak ya. Kalau menurut sisi atau pandangan Pak Saparudi gimana? Ya, Dinsos itu memang seharusnya beliau yang menjelaskan peran Dinsos itu. Memang sayang sekali Iya, tidak hadir untuk hari ini ya, untuk iya. menjelaskan supaya tidak keliru gitu. Kan saya juga tidak bisa bertanya. Iya, jadi tidak bisa. Gimana nih Pak? Iya, itu mestinya nanti pihak TV ya, Cipta TV gitu kan. Cipta TV bertanya ke dinas sosial, tapi intinya nanti mungkin kita akan koordinasi karena memang kami itu Basnas itu bergerak di bidang sosial gitu kan, maka nanti mungkin setelah ini kejadian ini mungkin nanti koordinasi itu akan intens dilakukan antara pihak Basnas dengan dinas sosial, dinas kerjaan, dengan Kesra misalnya, dan pihak-pihak terkait, sehingga tidak lagi terjadi hal seperti ini. Kalaupun terjadi lagi hal seperti ini, maka kita harus cepat tangkap. Karena korban kita siapa lagi? Itulah kira-kira. Mungkin Pak Ahmad, Bapak beberapa waktu lalu juga sempat ada informasi Pak, katanya konon pihak Dinsos ini akan membantu kepulangan melalui pelni atau transportasi laut. Kenapa nggak jadi? Bapak tahu nggak ini? Saya itu nggak tahu Sampai ke situ tidak tahu. Tidak tahu lah. Ya, makanya waktu itu yang udah tadi saya ngomongin, teman saya menghubungi adiknya yang di Bawean di Gresik itu, menghubungi Pak Bayu, ya Pak Bayu menghubungi Pak Ustadz. Jadi ya, kalau masalah pelni masalah ini saya nggak tahu lah itu gimana Dinsos ininya saya nggak tahu. Sebetulnya ada janji ya, kalau ini ke relawan itu sebetulnya nanti kalau pulang buat yang ke rumahnya itu dikasih, nanti dikasih gitu. Tapi sampai saat ini kayaknya belum bikin, nanti sudah mungkin birokrasinya itu yang panjang mungkin menunggu birokrasinya itu yang panjang, jadi menepi tempuh dulu mungkin gitu kan. Ya sebenarnya melalui Cipta TV ini saya nagih lah janji-janji ini dengan janji-janji palsu, janji palsu. Kasihan, ini orang udah susah di sana, kesusahan, terus diberi angin surga gitu. Nyatanya nggak ada apa-apa. Ya minimal nggak dikasih juga buat yang di rumahnya, tapi disiapkan lapangan kerja untuk khusus untuk 8 orang ini. Bagaimana caranya? Banyak kok pekerjaan di Purwakarta saya lihat. Orang mana? Malah orang-orang jauh saya lihat. Kuli bangunan itu kayak gali gali-gali di jalan itu kan, gali-gali buat kabel segala macam, itu bukan orang Purwakarta. Apa orang Purwakartanya tidak mau? Ternyata orang Purwakartanya juga ke sana untuk gali itu. Sutet kan? Sutet. Berarti sama ya. Tapi saya lihat di Purwakarta buat gali-gali buat kabel saja gitu kan. Bukan orang Purwakarta. Nah, ini kan lucu ini. Ini jangan dibiarkan seperti ini. Kalau dibiarkan orang datang terus dari luar Purwakarta, betah di Purwakarta, orang Purwakartanya tersingkirkan, padahal di sana tidak betah, stres di sana, bisa-bisa nanti pulangnya maaf ini ya, bisa-bisa nanti gangguan jiwa juga di sana, gitu kan. Nah, tapi untungnya baik tadi ya, orang yang kata itu baik-baik. Untung di lokasi itu. Coba kalau misalkan terjerumus ke daerah konflik, mereka nggak tahu dengan ketidaktahuannya, ini berbahaya. Ini alhamdulillah juga ya di daerahnya waktu Pak Ahmad ini dan kawan-kawan jatuhnya di daerah yang baik-baik gitu kan. Kalau misalkan ke daerah konflik, bagaimana nasib mereka? Karena tidak tahu di daerah, yang penting terbang aja gitu kan, yang penting terbang aja kan. Mereka juga nggak tahu, sampai nggak tahu apa jenis pekerjaannya, sampai nggak tahu jenis pekerjaannya. Ini adalah PR dari pemerintah, jangan sampai orang bekerja tidak tahu jenis pekerjaan. Apalagi tadi kan mendengar juga beberapa statement atau pernyataan dari Pak Emma dan juga kawan-kawan ya. Salah satu alasan mengapa mereka pergi ke NTT ini adalah apa Pak? Gajian, upah di Purwakarta yang memang seminimal itu. Nah itu menurut Pak Emma gimana nih Pak? Memang untuk gaji seminimal itu kan kecil gitu. Kan
masa di Purwakarta yang udah UMK-nya besar, kok masih ada gaji yang di bawah 100.000. Sedangkan UMK-nya itu udah besar gitu kan, paling besar Purwakarta, paling bagus gitu. Bahkan pabriknya aja banyak. Sekarang ada uang yang bekerja proyek ini malah gaji ada yang di bawah 100, ada yang 90 sampai 85.000. Kok nggak indah banget gitu kan kelihatannya gitu, mendengarnya juga. Tapi kok nggak ada reaksi dari ketenaga kerjaannya, itu nggak ada. Sementara kami yang keluar istilahnya bekerja sampai mendapatkan ya terdampar lah istilahnya, itu kita kumpul ke dinsos atau disarankan kita harus selektif, kita harus misalkan menghubungi Disnaker gitu kan. Sementara kalau kita menghubungi oke, nggak masalah. Tapi sementara ini Disnaker apakah udah melihat atau tahu keadaan di bawah, misalkan gaji pekerja proyek itu sekian gitu kan, kenapa nggak buka mata dan buka telinga gitu kan, harusnya gitu ngecek lah istilahnya gaji proyek ini sampai jatuhnya sekian atau 90 lah misalkan, atau di bawah 100 gitu. Mungkin ini terakhir harapan khusus dari Pak Emad mewakili kawan-kawan nih yang kemarin sempat terlantar di NTT, khusus kepada Pemkab Purwakarta ataupun juga pihak dinas sosial terkait, atau boleh kepada Bupati Purwakarta juga boleh disampaikan harapannya. Ya, harapan kami mungkin yang selama ini saya di sana gagal, ya mungkin ya sedikit besarnya ya inginlah dibantu apa adanya gitu istilahnya, mau ngasih apa atau mau ngasih pekerjaan atau lapangan kerja yang layak untuk kami, supaya kami ini tidak keluar lagi, dengan harapan di sini pun ada pekerjaan intinya gitu kan, dengan gaji yang layak juga gitu. Ya kedepannya mungkin ya minta Kabupaten Purwakarta ya perhatikanlah kami orang-orang yang kecil ini dan yang susah gitu intinya gitu kan. Harapannya itu aja. Mungkin harapan singkat dari Pak Samarudin untuk pemerintah Kabupaten Purwakarta. Iya, ya, saya rasa pemerintah tidak akan bisa mengatasi ini semua dengan sendiri. Mari kita bergandeng tangan, gitu kan, bergandeng tangan sesuai dengan kemampuan dan ikhtiar kita masing-masing. Jadi mari kita kerjasama antara pihak terkait, dinas sosial, tenaga kerjaan, Kesra, dan hal-hal yang bisa nanti sama-sama mensejahterakan masyarakat Purwakarta itu sendiri dan Basnas siap itu. Terakhir dari Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz. Saya berharap pemerintah Kabupaten Purwakarta bisa mensinergikan antara tadi semua. Nah, agar kalau misalkan gotong royong kan jadi lebih mudah. Basnas saja dengan kesendirian itu kan mampu. Apalagi kalau misalkan gotong royong akan lebih mudah. Jangan sampai ini malah kerja sendiri-sendiri jadi susah sendiri. Akhirnya yang jadi korban masyarakat susah, rakyatnya jadi susah. Nah, intinya coba Kabupaten Purwakarta dengan pemerintah daerahnya dalam hal ini Bupati Purwakarta tentunya harus bisa mensinergikan tadi yang disebut oleh Pak Ketua Basnas, Pak Safarudin, menurut saya juga, nah gitu kan, agar bisa mensinergikan agar lebih mudah ke depan ketika ada masalah seperti kemarin. Oke, baik. Telepon Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Pak Samarudin dan juga Pak Emad Sama-sama. dan kawan-kawan tadi yang juga sudah hadir ke studio Cipta TV. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik pemirsa, terima kasih. Rupanya cakap-cakap pada malam hari ini telah berakhir. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga untuk selalu menggunakan masker. Saya dan segenap tim pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.